Hey Yotsumagon! Seperti biasa, bagaimana kabar nakama semua? Bagaimana untuk perayaan tahun baru kalian kemarin? Apakah kalian sudah menyiapkan planning untuk tahun 2022 ke depan? Nah, untuk One Piece, semoga apa yang dikatakan oleh Oda Sensei bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun terbaik dari anime One Piece ini dan akan menghadirkan banyak sekali kejutan tentunya. Jadi, kita tentu saja tinggal menunggu ini akan menjadi kenyataan. Nah, kali ini, lagi-lagi Tamokon akan mencoba membuat teori liar. Dan teori liar kali ini tentu saja didukung dengan fakta yang ada dalam manganya, beserta dengan beberapa informasi pendukung tambahan lainnya yang sudah Tamokon rangkum untuk menguatkan teori ini. Kali ini kita akan berteori tentang bagaimana caranya untuk menjatuhkan Big Mom di Onigashima. Apa yang akan selanjutnya menjadi role dari Big Mom usai dia kalah melawan Kid dan juga Law di Onigashima? Apakah dia akan menjadi aliansi ataukah dia memang akan dimusnahkan dalam Onigashima ini? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Perang puncak Onigashima masih saja terus berlanjut hingga detik ini. Para aliansi samurai masih mempertaruhkan nyawa mereka demi memperebutkan Pulau Wano Kuni dari tangan si brengsek Orochi dan juga Kaido. Para aliansi cukup lega karena pada chapter terbaru baru saja 3 All-Star dari Kaido sudah resmi untuk dikalahkan. Nah, tinggal tersisa Big Boss dari mereka, yaitu Kaido dan juga Big Mom yang masih bertahan hingga detik ini dan masih melakukan pertarungan mati-matian. Nah, dalam teori Tamokon kali ini, kita akan mengesampingkan pertarungan Kaido dan juga Luffy. Kemudian kita akan memfokuskan bagaimana role yang akan dimiliki oleh pertarungan dari Big Mom, Kid, dan juga Law. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, pertarungan dari mereka bertiga masih belum diperlihatkan kembali setelah terakhir kita mengetahui bahwa Kid dan juga Law menggunakan teknik final mereka, yaitu Awakening. Kemampuan spesial dari mereka ini pun tidak mempan terhadap Big Mom dan malah menimbulkan masalah bagi mereka karena mereka berdua kehabisan tenaga saat mengeluarkan teknik ini dan Big Mom mampu melakukan counter attack yang cukup merepotkan. Tamokon berspekulasi bahwa akan ada teknik gabungan dari kedua orang ini untuk menjatuhkan Big Mom di Onigashima. Bisa jadi Kid yang akan mengeluarkan kemampuan Hausuko Haki disertai dengan beberapa teknik baru yang memunculkan kemampuan unik beserta dengan kemampuan tanda petik teknik jiwa yang akan dikeluarkan oleh Trafalgar the Waterlaw. Nah, bisa saja kemampuan unik dari buah OP-OP Nomi akan diperlihatkan oleh Trafalgar the Waterlaw lagi. Kali ini yang akan menjadi fokus dari Law adalah membagi beberapa tubuh dari Big Mom agar terpisah dengan yang lainnya. Ini memungkinkan Kid bisa untuk menjalankan tugas melakukan penyerangan terhadap Big Mom. Nah, namun Tamokon mendapatkan sedikit pencerahan mengenai apa yang akan terjadi dengan Big Mom pada saat nanti Big Mom ini kalah di Onigashima. Nah, kali ini kita akan lagi-lagi belajar mengenai sejarah dan Tamokon akan ceritakan mengenai hal yang berhubungan dengan Big Mom dan juga sejarah yang ada pada dunia nyatanya. Pernahkah kalian sedikit berpikir kenapa homies dari Big Mom untuk pedangnya malah menggunakan nama Napoleon? Begitu juga dengan nama-nama homies spesial lainnya yaitu Prometheus, Zeus, dan juga Hera. Nah, tentunya nama-nama ini tidak asing di telinga kita bukan? Jika kita mengetahui beberapa sejarah yang ada dalam dunia nyata. Jadi kita akan fokus dulu ke satu nama homies spesial dari Big Mom, yaitu Napoleon. Napoleon adalah homies spesial yang berbentuk sebuah topi, namun punya kemampuan yang bisa menjadikan dirinya sebuah pedang raksasa. Nah, merujuk kepada nama dari pedang ini yaitu Napoleon. Tidakkah kalian sedikit curiga mengapa nama dari pedang ini tidak sama dengan 3 homies spesial lainnya? Yang dimana homies spesial yang lainnya adalah merujuk kepada nama-nama dewa. Prometheus, Zeus, dan juga Hera merupakan nama-nama dewa. Nah, Zeus yang kita ketahui adalah ayah dari para dewa dalam legenda mitologi Yunani. Prometheus adalah putra dari dewa Titan Lapetos dalam mitologi Yunani juga, dan Prometheus diperkenalkan sebagai penantang dari Zeus. Kemudian yang terakhir ada homies spesial lainnya yaitu Hera. Hera adalah dewi pernikahan dalam mitologi Yunani. Hera merupakan kakak perempuan sekaligus istri dari Zeus. Nah, nama dari ketiga homies spesial dari Big Mom ini jika dilihat dari penggambaran tadi, semua ada keterkaitan satu sama yang lainnya. Lalu, mengapa Eiichiro Oda memberikan nama homies spesial lainnya yaitu Napoleon yang memang bukan nama-nama dari dewa dalam mitologi Yunani? Kenapa nama dari pedang ini bukan Hephaistos saja? Agar nama dari pedang ini juga memiliki koneksi dan keterkaitan antara homies spesial Big Mom yang lainnya. Nah, by the way, Hephaistos di sini adalah salah satu dewa Yunani yang merupakan dewa teknologi dan juga dewa pandai besi. Harusnya ini sangat cocok bukan dengan penggambaran dari pedang Big Mom ini. Nah, sekarang jadi apa alasan sebenarnya Eiichiro Oda memberikan nama Napoleon kepada pedang ini? Mengenai nama dari Napoleon ini tentu saja ada sejarahnya. Nama dari Napoleon sendiri mungkin Oda Sensei dapatkan dari tokoh nyata yang bernama Napoleon Bonaparte. Dia adalah seorang pemimpin militer dan politik Perancis yang menjadi terkenal selama revolusi Perancis dan memimpin beberapa kampanye yang sukses selama perang revolusi.
Nah, Napoleon sendiri dikisahkan telah melakukan banyak sekali peperangan dan dia diketahui sangat sulit untuk dikalahkan. Kemudian banyak sekali pertarungan yang dia menangkan dalam peperangan yang dialami. Nah, namun hanya ada 2 peperangan yang dimana dia dikalahkan. Nama perang tersebut adalah Perang Trafalgar dan Perang Waterloo. Bukankah nama dari kedua perang ini tersebut tidak asing untuk kita, bukan? Yap, sepikiran kita tentu saja merujuk kepada karakter Trafalgar de Waterloo yang sedang melawan Big Mom untuk saat ini. Inilah jeniusnya dari Oda Sensei. Dia selalu men-setup cerita dengan sedemikian rupa. Kita tentunya juga mengetahui bahwa Oda Sensei sangat amat gemar sekali untuk mendapatkan inspirasi dalam kisah manganya melalui dunia nyata langsung dan sangat sudah banyak sekali contoh yang ia sematkan dalam dunia nyata kemanganya. Nah, tidak ada salahnya bukan jika kita mengatakan bahwa nama dari pedang Napoleon ini akan ada keterkaitan dengan apa yang akan menjadi role selanjutnya dari Big Mom pasca dia dikalahkan nanti di Onigashima. Nah, kita kembali lagi ke Perang Trafalgar yang menyebabkan Napoleon ini kalah. Nah, di Perang Trafalgar ini, Napoleon mengalami kekalahan di Tanjung Trafalgar sehingga mengurungkan niatnya untuk menginvasi Inggris Selatan. Setelah kalah di Perang Trafalgar, Napoleon kemudian bangkit kembali dan mulai memenangkan banyak peperangan lagi hingga akhirnya terjadilah Perang Waterloo yang menjadi perang terakhir dari Napoleon Bonaparte ini. Nah, di Perang Waterloo, Napoleon mengalami kekalahan permanennya di dekat kota Waterloo dan menjadi penutup sejarahnya sebagai Kaisar Prancis. Lagi-lagi kita menemukan hal yang unik dari nama perangnya. Kita menemukan nama perangnya Waterloo yang dimana lagi-lagi merujuk nama dari Trafalgar de Waterloo. Menurut Tamagon pribadi, hal ini merupakan hal yang disengaja oleh Oda Sensei langsung untuk menarik kita menemui sejarah-sejarah yang ada dalam dunia nyata. Perang Trafalgar dan juga Perang Waterloo menegaskan bahwa Bonaparte hanya kalah di masing-masing perang tersebut. Sisanya dia menang secara telak. Nah, peperangan Waterloo ini pun juga mencatat sejarah sebagai penutup. Hal yang unik sekali lagi adalah 100 hari setelah perang tersebut, Napoleon terlihat lari dan kemudian menuju Pulau Elba. Lagi dan lagi, kita mendapatkan petunjuk di sini, yaitu Napoleon ini lari ke Pulau Elba setelah kekalahannya di perang terakhirnya, yaitu di Perang Waterloo. Pulau Elba sangat menarik, dan kita berpikir lagi bahwa pulau ini dalam dunia One Piece bisa kita kaitkan dengan Pulau Elbaf. Pulau Elbaf di mana memang pulau yang punya sejarah masa lalu dari Big Mom sendiri. Ini tentu saja memang di set up sedemikian rupa oleh Oda. Elbaf yang kita ketahui adalah pulau awal mula dari Big Mom ini tumbuh kembang dan menjadi seperti sekarang. Di Pulau Elbaf ini, Big Mom juga mempunyai masa lalu yang cukup kelam. Lalu mengapa yang ia tuju adalah Pulau Elbaf, bukan Whole Cake? Jawabannya sebenarnya cukup simpel, yaitu Pulau Whole Cake mungkin sudah dihancurkan oleh pasukan dari Kurohige atau bajak laut Blackbeard. Mereka ke sana bertujuan untuk mencari rod poneglyph yang ada di pulau tersebut tentunya. Anak-anak dari Big Mom ini menginformasikan hal tersebut kepada kapten mereka, maka dari itulah Big Mom menuju ke pulau di mana ia pertama kali berasal. Apalagi selepas dari arc Wano Kuni ini, kita pun juga akan menuju ke arc selanjutnya, yaitu arc Elbaf. Ini pun juga akan terkoneksi juga dengan bagaimana kemarin Luffy mengatakan bahwa dia akan melawan dan juga mengalahkan satu persatu dari Yonko. Nah, bisa jadi Luffy akan mengalahkan Big Mom di Pulau Elbaf nanti. Yap, kita masuk ke dalam sesi kesimpulan. Kesimpulan yang Tamagon tarik dari teori ini bahwa nanti kemungkinan Big Mom tidak akan kalah sepenuhnya di Onigashima, melainkan luka yang cukup parah yang membuat dia akan pergi dari Wano Kuni menuju Pulau Elbaf. Nah, nanti di Pulau Elbaf tersebutlah Big Mom akan mengakhiri gelarnya sebagai Kaisar Lautan, sama seperti Napoleon yang kehilangan gelar Kaisar Perancisnya. Bagaimana menurut kalian dengan teori ini? Apakah Big Mom tidak akan benar-benar dikalahkan oleh Kid dan juga Law di Onigashima? Akankah memang Luffy akan benar-benar mengajar Big Mom lagi usai mengalahkan Kaido? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.